wabarakatuh. Perkenalkan, saya Firda Fadila, mahasiswa Poltekkes Kemenkes Pangkal Pinang. Di sini saya akan membuat video penyuluhan tentang program keluarga berencana untuk memenuhi UAS praktikum mata kuliah keperawatan maternitas. Selamat menyaksikan. Selamat malam, Bu. Selamat malam. Baiklah, jadi malam ini saya akan melakukan penyuluhan tentang program KB. Baiklah, Bu, saya akan melakukan penyuluhan ini sekitar 10 menit. Apakah Ibu bersedia? Baiklah. Jadi sebelumnya Ibu sudah mengetahui apa saja alat kontrasepsi yang bisa digunakan untuk program KB. Yang pertama itu yang menggunakan pil, minum obat pil. Terus sama disuntik. Itu aja. Iya. Nah, jadi alat kontrasepsi untuk program KB itu ada 5 sebelumnya, tetapi ada juga yang menggunakan metode alami seperti menggunakan metode kalender, di mana kita menghitung menggunakan kalender itu dari hari pertama haid ditambah 14 hari ke depannya, karena pada normalnya masa subur wanita itu 14 hari dari hari pertama kita haid. Nah, misalnya Ibu haid pada tanggal 3 Mei. Nah, berarti 3 Mei itu ditambah dengan 14 hari ke depannya. Berarti tanggal 17 Mei itu masa subur Ibu. Nah, pada tanggal itu lebih baiknya Ibu tidak melakukan hubungan seksual dengan pasangan Ibu karena resiko terjadi kehamilannya sangat tinggi. Nah, kemudian ada juga alat kontrasepsi pil seperti yang disampaikan tadi, di mana alat kontrasepsi pil ini sangat ampuh digunakan jika Ibu menggunakannya dengan benar. Kemudian pil ini juga baik digunakan kepada wanita segala usia wanita. Nah, kemudian tidak mengganggu hubungan intim Ibu dengan pasangan Ibu, dan juga masa subur Ibu akan kembali setelah pemakaian pil ini dihentikan. Namun ada juga kekurangannya, seperti pada 3 bulan pertama Ibu akan mengalami mual, sakit kepala ringan, dan berat badan Ibu pun akan bertambah. Nah, kemudian ada juga alat kontrasepsi suntik atau injeksi. Nah, alat kontrasepsi suntik ini biasanya sering juga digunakan dengan ibu-ibu. Kelebihan alat kontrasepsi suntik ini tidak mengganggu produksi ASI, kemudian juga bisa mengurangi rasa nyeri. Namun tetap ada juga kerugiannya, misalnya berat badan Ibu akan bertambah karena nafsu makan Ibu juga meningkat. Nah, terus kemudian kerugian yang keduanya itu lendir serviks Ibu akan menipis, sehingga membuat siklus menstruasi Ibu sedikit. Kemudian bahkan ada juga wanita yang tidak mengalami menstruasi pada saat menggunakan alat kontrasepsi suntik ini. Nah, selanjutnya yang ketiga itu alat kontrasepsi implan, di mana alat kontrasepsi implan ini tidak menekan produksi ASI. Kemudian ini praktis, tidak ada istilah lupa seperti alat kontrasepsi yang pil, dan dapat membantu mencegah anemia. Tetapi alat kontrasepsi ini harus dipasang oleh tenaga medis yang sudah terlatih. Kemudian implan ini juga pastinya mahal ya, Bu ya. Kemudian dapat mengubah pola menstruasi Ibu. Nah, yang selanjutnya itu alat kontrasepsi kondom. Seperti yang Ibu ketahui, alat kontrasepsi kondom ini kemudian sperma akan masuk ke dalam alat kontrasepsi tersebut, dan
agar tidak bertemu dengan sel telur yang ada di tubuh kita. Nah, yang terakhir alat kontrasepsi dalam rahim atau yang biasa disebut IUD. Nah, alat kontrasepsi ini plastik fleksibel berbentuk huruf T yang dimasukkan melalui vagina kita. Alat kontrasepsi ini dapat bertahan sekitar 3-12 tahun. Nah, kemudian cara kerja IUD itu sendiri, dia mengentalkan lendir rahim agar sperma tidak dapat menembusnya dan juga dapat mencegah pengeluaran sel telur dari ovarium. Nah, sehingga penggunaan IUD ini aman bagi ibu hamil, aman bagi ibu menyusui, kemudian tidak terjadi perubahan berat badan atau kenaikan berat badan, dan ini juga harganya itu praktis. Kemudian tetapi ada ketidaknyamanan pada saat IUD itu sudah terpasangkan di dalam tubuh. Pasti itu menyebabkan sakit yang dirasakan oleh ibu itu sendiri. Nah, baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Apakah ada pertanyaan, Bu? Saya mau nanya, saya kan baru habis melahirkan. Kira-kira kontrasepsi apa yang bagus buat saya gunakan? Sebelumnya umur anaknya udah berapa tahun, Bu? Usia anak ibu baru 2 bulan. Oh, kalau begitu, kalau saya saranin sih, Bu, ibu menggunakan alat kontrasepsi jenis suntik, karena alat kontrasepsi jenis suntik itu sendiri tidak mengganggu produksi ASI, karena ibu kan masih menyusui anak ibu yang terakhir ini. Gitu. Oh gitu. Ada lagi, Bu? Sudah. Oh ya. Baiklah, terima kasih ya, Bu ya, atas kerjasamanya. Terima kasih. Baiklah, terima kasih sudah menyaksikan video saya. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.